Tes. Suara saya terdengar? Halo, cek. Terdengar ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pukul 19.06. Kita mulai aja ya acaranya. Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nova Fauzandriawan dan kita sekarang ada di event mengenai tutorial Advanced Android Java yang membahas tentang MVVM. Nah, di sini mungkin teman-teman udah ada yang pernah tahu ya atau pernah nyoba tentang MVVM di Android khususnya, atau masih baru denger nih? Atau mungkin teman-teman di sini masih baru familiar ya sama pemrograman Android. Nah, di sini saya bakal coba menjelaskan mengenai salah satu arsitektur yang biasanya digunakan untuk membangun sebuah aplikasi Android. Arsitektur ini namanya MVVM atau Model View Model. Jadi ada tiga komponen utama di sini. Ada model, ada view, dan ada view model. Nah, udah kelihatan ya layarku? Oke. Nah, untuk gambaran dasarnya kira-kira seperti ini ya. Ada model, ada view model, sama ada model. Nah, sedikit penjelasan. Di bagian view ini tempat untuk menyimpan apa-apa yang ditampilkan kepada user, kayak button atau list dan lain-lain. Nah, lalu ada yang namanya view model. View model ini dia sebagai container atau sebagai penghubung untuk view mendapatkan data. Nah, data yang didapatkan di view model ini, Nah, data yang didapatkan di view model ini nantinya akan dimasukkan ke dalam model, lalu dikembalikan ke view. Nah, jadi dan prosesnya itu dilakukan secara asinkronus atau berjalan di latar belakang. Nah, mungkin di sini saya nggak akan terlalu banyak teori ya, karena mungkin akan lebih jelas jika kita langsung praktek. Nah, untuk memulai mungkin teman-teman bisa ngecek di sini. Nah, di repository GitHubku, di situ udah ada tentang MVVM yang judulnya MVVM COVID Apps. Nah, kita akan mencoba membangun atau membuat aplikasi itu ya. Untuk yang ketinggalan bisa dicek di sini, dicari aja untuk repository MVVM. Nah, mungkin langsung ke pembahasan. Nah, nanti aplikasinya dia akan berbentuk kayak gini ya. Ada selamat sore, terus ada jam, ada date, lalu di bawahnya di sini ada keterangan untuk jumlah yang COVID hari ini, lalu ada sepanjang waktu. Nah, ini datanya kita dapatkan secara online menggunakan API. Gitu. Dan ini dibuat menggunakan MVVM. Jadi pas kita masuk ke aplikasinya, nah dia akan mengambil data secara asinkronus atau secara tidak langsung. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Nah, jika bisa dilihat di link GitHub yang saya kasih tadi, ntar saya coba cek dulu. Nah, di sini
Nah, dia ada bisa dilihat ya sama teman-teman di app, di SRC, lalu ada main, dan di Java-nya. Nah, di sini ada struktur dasarnya. Mungkin penjelasannya lebih terlihat di sini ya. Untuk struktur dasar dari MVVM sendiri itu kita di sini menggunakan satu library yang khusus untuk biasanya dibuat untuk menggunakan MVVM, yaitu Dagger. Di bagian Gradle sini nih, kalau bisa teman-teman lihat di bawah kita nggak implement Dagger di sini, Dagger Android support, dan ada Dagger-nya. Nah, Dagger ini fungsinya dia mengatur agar arsitektur yang kita buat itu berjalan seperti seharusnya. Jadi nanti Dagger ini dia yang menyimpan ada namanya modules, ada view modulesnya, lalu ada konteks modulesnya, lalu ada API modulesnya juga. Nah, nanti semuanya disimpan di dalam folder Dagger ini, termasuk nanti ada komponen aplikasi yang kita buat. Kayak gitu. Nah, saya mulai dari awal dulu, kayak dari yang paling atas. Di sini ada API service. Nah, di sini kita gunakan untuk mendeklarasikan API yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan API ini dengan linknya itu namanya ini ya. Kita akan bikin dulu ini apa namanya, URL-nya. Saya lupa bikin URL-nya. Kita bikin namanya helper. Lalu kita bikin kelas common. Terus kita deklarasiin URL-nya di sini. Nah, URL yang akan kita gunakan itu saya ambil dari online ya, namanya Corana mau Ninja v2 kayak gini. Lalu di API service ini dia hanya mendeklarasikan service yang akan kita gunakan. Service itu setelah base URL ini kita akan menggunakan kita akan menuliskan linknya ke dalam countries /Indonesia kayak gini. Nanti kita hapus dulu aja untuk biar lebih jelas. Nah, nanti dia mendeklarasikan semua service yang digunakan di dalam API service ini. Lalu di sini ada Dagger. Yang pertama ada komponen ya. App komponen, di sini kita nge-register atau mendaftarkan activity atau tampilan mana yang akan kita buat MVVM, yang akan kita sambungkan ke dalam arsitektur kita. Nah, untuk MVVM sendiri itu kan dia hanya berbentuk arsitektur ya, artinya itu bukan sebuah keharusan semua tampilannya dimasukin ke dalam arsitektur itu. Jadi dia cuma memanage arsitektur untuk pengolahan data yang akan digunakan di aplikasi. Nah, kalau misalnya aplikasinya nggak butuh data, nggak perlu kita masukin ke dalam sini ya, karena lumayan rumit kan. Kalau misalnya cuma tampilan loading atau tampilan dialog mungkin, nah itu cukup menggunakan activity-nya aja, nggak usah disambungin ke dalam arsitektur kita. Yang menggunakan arsitektur itu biasanya hal-hal yang membutuhkan data, kayak misalnya nge-get API atau nge-input sesuatu gitu, misalnya kayak login kan. Login dia harus masukin username dan password, itu ada data. Nah, maka tampilan login itu dia dihubungkan ke dalam arsitektur MVVM yang akan kita buat ini. Tuh. Nah, di sini ada app komponen, bentuknya ada interface ya. Kalau misalnya teman-teman paham soal Java, pasti teman-teman tahu tentang bentuk-bentuk kelas yang ada di Java. Ada interface, ada abstract, dan terus ada modules. Di dalam modules ini ada 3 ya, ada API modules. API modules ini dia digunakan untuk menghubungkan ke dalam API service. Ada API modules, lalu ada konteks modules. Konteks modules ini digunakan untuk menghubungkan ke dalam activity atau tampilannya. Nah, untuk strukturnya ini selalu kayak gini ya. Setiap aplikasi yang saya buat, struktur untuk konteks modulnya selalu kayak gini.
Lalu ada view model modules. Nah, di sini nanti kita daftarin view model yang akan kita buat. Misalnya kita membuat login view model, maka nanti kita akan masukkan di sini di register. Nanti bentuknya bakal kayak gini, binds, lalu into map. Nah, nanti apa namanya? Nama view model yang kita buat kita taruh di sini. Misalkan sini ada view model key. View model key-nya misalnya login view model class. Nah, nanti kita simpan di sini kayak gitu. Tapi ini kita belum bikin ya, jadi kita kosongin dulu aja sementara. Nah, lalu untuk daggernya sendiri itu nanti dia ada fungsi untuk membuat ini ada anotasi namanya. Untuk add nanti ada modul. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di konteks nanti ada modul, terus ada binds. Lalu kalau misalnya teman-teman lihat di view model key-nya nanti ada yang namanya documented, ada retention, target, sama map key. Nah, ini nanti untuk anotasi-anotasi ini bisa teman-teman cari di dokumentasi Dagger. Ada documented, ada map key, target, retention, dan lain-lain ya. Nanti bisa teman-teman cari tahu ya. Lalu ada di sini ada namanya singleton, dan ada komponen. Di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Mungkin nggak semuanya saya jelasin. Di sini ada komponen. Komponen ini dia menandakan bahwa kelas ini adalah komponen. Kan di sini namanya app komponen ya. Kalau misalnya kita ganti jadi app juga dia bakal tetap disangka komponen. Karena di sini kita tandai atau kita beri anotasi dia sebagai komponen. Ini komponen, lalu dia membutuhkan modules. Nah, modules ini diambil dari di folder modules ini. Ada API, lalu ada konteks. Sebenarnya untuk arsitektur itu dia konsep awalnya itu menghubungkan antara tampilan dengan data kayak gitu. Jadi yang biasanya kalau misalkan di native biasa kita masukin semuanya di satu activity. Kayak misalnya login. Kita bikin login di login activity misalnya. Terus logic untuk ngirim ke API-nya juga disimpan di situ. Nah, itu arsitektur tuh dia memudahkan kita agar folder-folder yang dibuat itu tersusun rapi. Jadi nanti untuk login misalnya, di login itu untuk tampilan dia di file ini, untuk untuk input ke database atau mengerjakan API itu dia disimpan di file yang lain gitu. Jadi sebenarnya arsitektur ini memudahkan kita untuk menyusun project yang akan kita buat gitu. Nah, selanjutnya sini ada view model key. View model key ini dia nanti digunakan untuk mengecek. Ini nanti aku jelasin nanti. Lalu selanjutnya ada helper. Helper ini dia cuma untuk helper ini dia bisa digunakan untuk banyak hal ya. Biasanya saya gunain untuk nyimpan base URL kayak gini. Atau misalkan ada variabel yang bisa diakses di semua activity. Saya tambahkan misalkan public static string, misalnya nama user, nama user. Nah, nanti dia disimpan di sini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya setiap activity gitu. Kita bisa pakai di kelas common ini gitu. Gitu untuk fungsinya. Jadi kita membuat satu saja penyimpanan untuk data yang akan kita gunakan di berbagai activity. Lalu ada UI, lalu ada main activity. Nah, ini fungsinya sebagai tampilan kita ya, nanti ada UI kan namanya. Nah, di sini untuk logic tampilannya saya kumpulin di bagian UI sini. Ini bisa dibikin berbagai folder, misalnya main activity. Atau kalau kita mau bikin misalnya login. Nah, kayak gini. Ini misalnya kita ganti namanya. Jadi, apa ya?
main application. Nah, kayak gini. Nah, misalkan nanti dia dibikin 2 folder gitu. Jadi, kita bisa dengan rapi menyimpan tampilan-tampilan yang akan kita buat. Lalu misalnya mau nambah lagi nih, di sini kita nambah halaman register. Nah, nanti tinggal kayak gini aja. Nah, kita bisa tahu gitu kalau misalnya ada error di login, kita harus ke folder ini, kayak gitu. Nah, lalu ada view model factory di sini. View model factory ini dia yang berfungsi untuk apa namanya? Untuk memvalidasi view model yang biasanya saya buat untuk semacam helper ya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya nge-extendnya ke Compat Activity, kalau kita bikin yang sekarang itu menggunakan extendnya ke Base Activity. Jadi dia sudah dibuatkan beberapa fungsi yang bisa di apa ya istilahnya reusable function, reusable variable. Nah di sini reusable-nya ada toast. Jadi ketika kita akan melakukan atau memunculkan toast, ini tinggal menggunakan fungsi show toast kayak gini. Lalu untuk menampilkan progress dialog, tinggal menggunakan ini. Jadi kita nggak usah bikin lagi progress dialog title, progress dialog set message, dan lain-lain secara apa ya, secara manual gitu. Kita bisa langsung extend aja dari base activity ini gitu. Lalu selanjutnya ada base application. Nah, untuk application juga kita tidak menggunakan application seperti biasanya. Kan kalau biasanya di bagian manifest ini, kalau misalnya teman-teman lihat, nah di sini kan harusnya kita hilangin ya kayak gini. Kalau misalnya aplikasi yang normal gitu, nggak pakai arsitektur apapun. Tapi kalau misalnya kita pakai arsitektur MVVM khususnya, kita tambahkan yang namanya name lalu base application karena nanti dia akan mengarah ke base application sini. Dia akan menambahkan fungsi dagger. Dagger ini nanti dia untuk apa ya, menyatukan semua file yang terpisah untuk menjadi satu aplikasi utuh kayak gitu. Nah ya untuk struktur dasarnya kayak gini. Nah, lalu untuk implementasinya, ini kan tadi untuk setiap project strukturnya kayak gini ya, disiapinnya. Ada API, Dagger, Helper, lalu ada Base Activity dan Base Application. Nah, untuk implementasinya, kita misalnya, ini kita mulai ngoding aja ya. Misalkan kita akan membuat tampilan ini nih. Kita bilang kayak gini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat folder lagi. Fungsinya adalah untuk membagi logic aplikasi. Jadi kita nggak pakai satu logic aplikasi di dalam satu activity. Kita akan bagi ke dalam beberapa bagian. Di sini yang pertama ada service. Kita akan membuat main service namanya. Lalu kita akan membuat model. Model ini nanti dia digunakan untuk memodelkan data yang kita dapatkan dari API. Nih, contoh untuk, contoh API-nya ya. Nanti contoh API-nya kalau misalkan kita running. Nah, di sini. Lalu, service yang akan kita gunakan itu adalah countries, lalu Indonesia. Oh, sorry. Ada typo ya. Nah, nanti bentuk datanya itu bakalan kayak gini. Ada updated country info, cases, today cases, date, today date, dan lain-lain ya. Ini lumayan lengkap. Sorry, kita ganti dulu juga di sini. Nah, kayak gitu. Nanti bentuk datanya kayak gini. Nah, kita akan memodelkan datanya nanti. Lalu yang selanjutnya adalah tentunya folder untuk menampung view modelnya. Kayak gini. Nah, lalu kita akan membuat, yang pertama kita akan menyiapkan service-nya ya. Menyiapkan modelnya yang pertama, sorry.
untuk modelnya ada sebuah cara mudah untuk memodelkan sebuah data. Ini semacam apa ya, tips aja sih. Jadi kalau misalnya teman-teman males bikin satu-satu kan, kalau misalnya bikin model kayak biasa tuh nanti bakal gini ya, country info misalnya. Country info itu ini nih. Kan di sini ada ID, ada ISO 2, ISO 3, latitude, longitude, sama ada flag. Nah, di sini kan kalau misalkan yang biasa kita bikin kayak public, terus string, terus kita masukin satu persatu kan. Nah, kalau misalnya ini ada sebuah trik ya, ada sebuah website yang bisa memodelkan data secara langsung, namanya JSON schema topojo.org. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal copy semua data yang digunakan, lalu simpan atau paste di sini. Nah, nah ya kayak gini. Terus di set di sini target language-nya Java, source type-nya JSON, lalu annotation style-nya kita menggunakan JSON. Oke, kita preview. Sorry, ada yang salah. Bentar, aku cari dulu. Wait. Oh, country info. Gini. Oke, kita preview lagi. Kenapa ya? Coba kita ini deh. Coba runningnya dari Postman ya. Soalnya kalau kita running dari webnya langsung, dia bakal ada beberapa karakter yang ini. Ntar aku coba buka dulu Postmannya. Oke, sambil nunggu, mungkin kita akan menyiapkan terlebih dahulu untuk di sini kita isi yang masih kosong, kayak di modules. Nah, modules ini kan dia masih kosong ya. Di sini kita setup untuk pengambilan data. Sambil saya jelasin ya, untuk API modulesnya. Yang pertama, kita akan memprovide. Di sini kita menggunakan annotation provide. Provide ini artinya dia menyediakan fungsi ini ke kelas atau interface yang membutuhkan atau menggunakan API modules ini. Kalau di sini kan yang menggunakan API modules ini nanti app komponen ya, ada komponennya, ada modus API module. Nah, di sini dia memprovide atau menyediakan, istilahnya menyediakan fungsi ini. Kita akan provide retrofit. Lalu kita akan menggunakan HTTP logging interceptor ini untuk melakukan log terhadap service yang kita buat. Ini untuk mempermudah tracing data ya. Lalu ada OK HTTP client dengan new OK HTTP client new builder. Kita connect timeout-nya 10, pakai timeout second, lalu ada read. Kita akan set timeout ini sebenarnya terserah ya. Kalau misalkan teman-teman bikin aplikasinya yang datanya gede, ini kan timeout-nya lumayan lama tuh. Nah, nanti teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau misalnya emang datanya banyak, nanti bisa di set. Kan kalau di sini saya nge-setnya setiap service tuh untuk connect dia timeout-nya 30, untuk read timeout-nya dia 30, untuk write dia 30 juga. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya kalau misalkan aplikasinya lumayan besar menggunakan untuk menggunakan data yang besar, itu bisa ditambah, misalkan timeout-nya itu 1 menit.
Jadi sebelum 1 menit itu dia masih bisa ngeload data. Kalau misalnya udah 1 menit nanti bakal muncul pesan error berupa timeout kayak gitu. Lalu ada teknologi levelnya body. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman yang nggak ngerti fungsi yang saya tulis, bisa ditulis di komen aja ya. Misalnya ada add interceptor ini, teman-teman nggak ngerti, bisa ditanyain aja, ditulis langsung, takutnya keburu lupa. Kayak gitu, lalu build, open, new, profit builder, URL-nya kita set tadi, lalu kliennya set client, set converter. Converter factory ini nanti dia berguna untuk mengkonvert data JSON-nya ke dalam JSON namanya. Kalau di Android itu namanya JSON. JSON itu nanti dia dimodelkan ke dalam, oh ya ini passwordnya udah ya. Nah di sini kita akan coba kita masukin dari yang tadi. Sini kita masukin sini. Running. Nah, nanti dia akan dapatkan datanya kayak gini. Lalu kita copy, kita paste di dalam JSON skema typology ini. Nah, nanti dia bentuknya kayak gini harusnya. Lalu kita klik preview. Sorry, bisa ada problem. Java, JSON. Oh, kita refresh dulu ya. Terus kita paste. Nanti dia otomatis berubah jadi kelas yang akan kita gunakan, kelas atau bentuknya model. Yang ini tadi counter info, kita copy aja. Copy lalu kita simpan di sini. Coba ini cuma trik sih. Terserah misalnya teman-teman suka yang ngetik sendiri. Jadi nggak usah kita convert otomatis kayak gini. Ini cuma mempersingkat waktu aja sih untuk ngoding, karena kan kalau misalkan kita deklarasiin sendiri, ini lumayan banyak ya, ada cases, today cases, date, sama today date, dan lain-lain. Kecuali kalau emang teman-teman cuma butuh beberapa data, misalnya teman-teman cuma mau ngambil case sama today case-nya doang, nah itu deklarasiin sendiri aja menggunakan serialize name, expose, lalu ubah ke dalam ID kayak gini. Nah nanti jangan lupa untuk bikin getter sama setternya juga. Nah, di sini ada 2 kelas ya jadinya. Ada yang namanya response, get, get, misalkan get country aja. Di sini copy, lalu paste. Kalau misalkan ada merah-merah kayak gini, ini jangan panik ya, ini nggak error, tapi dia belum diimport anotasinya. Nanti kalau udah diimport dia kayak gini. Nah, terus ini kita beresin dulu ya untuk ini. Lalu call adapter factory, kita akan menggunakan RX Java. Nah untuk yang bingung RX Java terus JSON converter ini apa, bisa ini ya, bisa dicari untuk RX Java, karena jika saya bahas semuanya ini lumayan makan waktu. RX Java sendiri itu library dari Android yang biasanya digunakan untuk membuat asinkronus gitu, untuk pengambilan data asinkronus itu menggunakan RX Java biasanya. Lalu ada build RX Java itu kalau di Kotlin namanya apa ya? Dia konsepnya sama kayak ini. Kalau teman-teman pernah belajar atau pernah dengar tentang coroutines, nah itu dia konsepnya sama kayak gitu. Singleton, bikin static API service, kita provide API service, retrofit to return fit API service class. Nah kayak gini.
Ini setup untuk API yang akan kita gunakan ya. Jadi yang pertama ada kita deklarasiin dulu OKHTTP kliennya. Kalau misalnya teman-teman pakai natif mungkin pernah ya pakai OKHTTP tapi disimpan langsung di activity-nya. Nah, itu nggak akan nggak terlalu efektif ya untuk pengembangan aplikasi yang cukup besar gitu. Kalau misalnya aplikasi kecil masih bisa untuk dihandle OKHTTP di apa namanya di activity langsung. Tapi kalau misalnya aplikasinya udah skala besar, nggak mungkin uh, kita nyimpan base URL atau retrofit atau OKHTTP kliennya di per activity. Itu kalau misalnya nanti nge-trace error atau misalkan mau ganti URL itu lumayan rumit ya. Nanti harus ganti satu-satu gitu. Makanya kita deklarasiin aja di satu kelas, di satu abstrak kelas namanya API modul kayak gini. Nah, selanjutnya ini udah terhubung ya. Tinggal kita terus untuk modalnya juga udah kita buat. Nah, di sini kita tinggal panggil. Untuk pemanggilannya nanti kayak gini. Get ini metode untuk pengambilannya. Kan ada kalau misalnya teman-teman belajar web ada namanya get, post, put dan lain-lainnya untuk metode. Nah, metode HTTP. Di sini kita akan menggunakan get. URL-nya kita copy dari sini. Nah, URL-nya sampai sini aja ya. Soalnya tadi kan untuk base URL-nya sudah kita deklarasiin di sini. Ada dari Corona sampai V2. Nah, di sini tinggal kita ambil service namanya. Kalau di perusahaan itu biasanya disebutnya ini service. Dan ini tuh V2-nya itu dia disebutnya endpoint. Lalu di sini ada base URL-nya. Kayak gitu. Lalu kita akan mengembalikan sebuah objek single. Objek single ini dia hanya mengembalikan satu objek ketika dipanggil gitu. Jadi setelah dia mengembalikan sebuah return objek, dia tidak akan mengembalikan lagi, tidak akan memproses lagi gitu. Lalu ada single di sini namanya response get country. Kita akan mendapatkan response get country. Kenapa kita nggak dapetin country info? Karena country info ini ada di dalam response get country ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada private country info. Country info ini nanti dia ngambil dari sini. Karena kan jika dilihat dari model datanya, nah dia kan ada JSON di dalam JSON gini kan. Nah, makanya dia harus dibuat dua model. Kita memodelkan keseluruhan dan kita memodelkan si country info ini. Lalu balik lagi ke app komponen. App komponen salah. Sorry. Ini harusnya kita simpan di API service ya. Nah, di sini. Nah, nanti kayak gini. Kita akan mendapatkan single response get country, terus kita kasih nama fungsinya misalkan get response country kayak gini. Lalu kita nggak butuh parameter apapun ya. Kalau misalnya teman-teman nanti butuh parameter tuh kayak misalkan page sama dengan 2 gitu. Nah, ini disebutnya parameter. Tinggal teman-teman masukin aja di sini. Masukin pakai anotasi query, lalu masukin page. Lalu di sini tipe data dan namanya page. Kayak gini. Tapi kita nggak akan pakai parameter dulu ya. Kita cuma manggil kayak gini doang. Nggak pakai parameter apapun. Response get country. Nanti dia ketika dipanggil, dia akan mengambil ke sini atau mengambil ke sini nih, ke URL ini. URL yang tadi kita deklarasi, lalu kita kembalikan dalam bentuk objek kayak gini. Nah, kenapa dia bisa langsung mengenali itu objeknya kayak gitu? Nanti di sini dia cocokin namanya. Di sini kan ada update, ada country info. Dia akan mencocokkan dengan respon di sini. Ada update, country info. Jadi pastiin untuk nama ini nggak ada yang diubah ya semuanya. Lalu nah ini udah berhasil untuk setup API-nya tanpa ada error. Lalu selanjutnya adalah kita membuat service.
Di sini kita bikin namanya main service. Main service kita di sini panggil API service-nya. Kayak gini kita memodel ini nih, interface ini. Lalu kita pakai anotasi namanya inject. Inject ini dia memasukkan API service ke dalam kelas main service ini. Kita inject public main service, lalu API service, this API service sama dengan, nah karena kan sebelum kita panggil menggunakan inject ini dia merupakan objek kosong. Nah di sini kita mengambil semua yang ada di dalam interface-nya ini. Lalu kita akan membuat sebuah fungsi namanya get response misalnya. Single response get country kayak gini. Nah, dia akan mereturn API service. Lalu fungsi yang tadi kita buat get response. Nah, kayak gini. Ini udah kita sudah membuat untuk service-nya. Jadi service dan model ini dua hal yang penting ya, karena ini merupakan logic untuk mengambil data. Jadi kalau misalnya ada error di pengambilan data, berarti kita cek di bagian service dan model. Lalu kita akan membuat view model. View model itu sebagai penghubung dari service dan model ke dalam tampilan. Activity, main view model. Sini kita extend view modelnya. Kita panggil main service. Kita injek lagi public main view model, main API service, main service. Lalu kita jadikan service. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya di view model ini lumayan kompleks ya untuk apa namanya isinya. Jadi yang pertama kita akan menggunakan sebuah disposable composite disposable. Nah, composite disposable ini dia gunanya untuk menjalankan apa ya, mengambil data secara asinkronus. Nanti dia digabungkan dengan RX Java-nya. Sini ada mutable live data. Lalu kita dapatkan response country. Get country-nya new mutable live data. Mutable live data ini dia merupakan tipe data untuk apa ya? Mutable live data tuh jadi dia datanya secara real time gitu. Dia bisa diubah-ubah secara real time. Kayak gitu. Private mutable live data, kita pakai boolean. Kita namain error. Kemudian new mutable live data, dia nanti ngecek kalau misalkan ada error. Lalu private mutable live data string message. Ini nanti aku jelasin di akhir ya untuk ikuti dulu aja. Lalu di sini kita akan membuat getter setternya. Kita pakai getternya. Nah, gini. Lalu kita akan membuat guest response country. Nah, kayak gini kita bikin metodenya. Lalu kita buat pengambilan datanya menggunakan disposable. Kita add get response. Subscribe on schedulers .io karena dia bentuknya input output, jadi kita menggunakan schedulers.io. Lalu kita observe on Android scheduler main thread. Nah, ini kenapa kita menggunakan main thread? Karena kita akan memproses pengambilan datanya di depan gitu, di aplikasinya, bukan menggunakan background data. Kalau misalnya bedanya kita ngeproses di depan sini.
untuk melihat apa yang diproses di background, biasanya teman-teman bisa lihat di bagian setting, di bagian app info. Nah, di sini nanti biasanya ada untuk kalau misalnya di HP-HP tertentu ada apa ya, semacam pemrosesan di background tuh nanti apa aja itu bisa kita lihat kayak gitu. Tapi sementara ini kita menggunakan main thread. Kalau misalnya thread yang di background, back thread itu biasanya digunakan untuk apa ya? Untuk ngeproses data-data yang lama gitu, kayak misalnya download. Download itu kalau misalkan kita simpan di main, nanti dia akan memberatkan aplikasi kayak gitu. Lalu kita akan mengobserve, lalu subscribe lagi with new disposable single observer, bentuknya response get country. Lalu implement method. Nah, kayak gini ya untuk struktur dasar dari pemanggilan datanya. Dia akan menghasilkan on success dan on error. On error ini ketika kita ngambil data sini, dia menghasilkan error. Misalkan kayak gini, misalkan kita ngambil data tapi typo gini. Nah, dia kan 404 kan statusnya not found. Nanti dia akan secara otomatis masuk ke on error ini. Jadi di sini kita akan menambahkan fungsi error post value true. Lalu message-nya kita post value get message misalkan. Kayak gini. Lalu kalau misalkan sukses, kalau misalnya berhasil, datanya ditemukan, statusnya juga 200. Nah, 200 oke. Nanti dia bakal memproses di sini. Di sini kita akan menambahkan ke dalam response. Bukan response. Kita post value-nya response get country. Lalu error-nya kita post false. Jadi dia nggak error ya. Kalau misalkan error-nya on error, dia nanti nge-post value-nya true. Post value ini dia mengubah nilai ini, mengubah nilai mutable live data. Jadi kalau misalnya mutable live data nilainya berubah, dia bisa langsung memproses di bagian depannya, di main thread-nya. Nah, ini untuk view modelnya sudah kita buat. Tinggal semua ini kita implementasikan di sini. Nah, jadi untuk pengambilan data tadi logiknya ada di sini ya. Terus untuk pemrosesan data logiknya ada di sini. Nah, tinggal kita parsing ke depan sini, ke activity-nya. Jadi, fungsi dasar dari arsitektur ini dia memisahkan antara tampilan dan pemrosesan data. Jadi, dari main dia nggak mungkin ke main service, atau dari main dia nggak mungkin ke model, tapi dia masuknya ke view model sini. Nah, untuk penggunaannya, nanti kayak gini. Pertama kita inject terlebih dahulu di model provider factory, lalu kita masukkan di sini view modelnya. Nah, ini kalau saya teman-teman belum paham nanti bisa dicek lagi ya codingan kayak di GitHub, nanti bisa di download aja. Lalu oh ya, untuk tampilannya nanti dibikin kayak gini. Nah, di sini tampilannya udah aku bikin ini lah. Nanti dia bakal sama kayak ini. Ada ucapan, ada jam, ada tanggal, lalu ada detailnya dan ada data update-nya. Nah, di sini nanti bentuknya kayak gini. Nah, lalu kita seperti biasa kita deklarasi dulu text-nya yang akan digunakan. Ada TV Sapa, ada TV date, TV positif today, ada TV sembuh today, ada TV meninggal today, ada TV positif, TV sembuh, TV meninggal, sama TV update. Nah, lalu ada
clock. Text clock ini digunakan untuk membuat waktu secara real time, every jam. Nanti, nah untuk batch activity yang tadi saya buat juga dia memisahkan antara onCreate sama init UI-nya. Kalau biasanya kita satuin langsung ya antara set content view dengan apa namanya deklarasi UI, di sini kita pisahin biar lebih rapi. Jadi kita bikin sama dengan find RID itu apa dan terusnya sampai ke terakhir. Kita lihat di sini. Lalu di sini ada sembuh. Ini kalau misalnya pakai Kotlin lebih cepat ya karena nggak usah kita deklarasi ulang menggunakan find view kayak gini. Tapi kalau misalkan di Java kita harus mendeklarasiin ulang kayak gini. Ini lumayan makan waktu sih. Dua lagi update lalu ada jam. Nah, UI-nya nanti kayak gini. Lalu gimana caranya kita ngeproses view modelnya? Kita membutuhkan beberapa syarat lagi di bagian activity. Nah, makanya tadi saya bilang ya untuk proses sendiri lumayan lama dan lumayan makan waktu. Jadinya kalau misalkan emang dibutuhkan arsitektur ini kita bisa menggunakannya. Tapi kalau misalnya nggak dibutuhkan kayak buat bikin loading doang itu nggak usah kita sambungin ke MVVM karena ya itu agak lumayan ribet. Lalu kita bikin yang simple dulu ya, kayak bikin waktunya simple date format dd m, lalu ini nanti dia akan berbentuk kayak gini 7/1/2021. Lalu vokalnya kita set default gini, date-nya kita set text, format kalender, get instance, lalu get time. Nah, get default. Nah, terus untuk view modelnya sendiri, nanti caranya itu adalah dengan kita mendeklarasikan dulu base application-nya, base application, get application, lalu kita get app komponen, lalu kita app komponen, kita inject ini. Nah, untuk menggunakan void inject ini, kita membuat void inject kayak gini. Nah, setiap aplikasi yang digunakan, kita deklarasikan ulang di app komponen sini. Jadi nanti kalau misalkan banyak, nanti kita deklarasinya juga banyak. Misalkan di sini ada yang namanya login. Misalkan kita akan membuat tampilan login, nanti dia dideklarasikan juga di sini gitu. Kalau misalnya mau pakai arsitektur ini, gitu. Jadi dia menandakan bahwa si main activity ini dia termasuk ke dalam arsitektur. Gitu. Lalu kita deklarasikan ulang main view modelnya. View model providers of this factory get main view model class. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan MVVM-nya. Misalkan kita akan mengambil data. Di sini get data country. Lalu jangan lupa untuk membuat get message-nya.
dan get error. Tiga ini kita butuhkan untuk mengambil datanya. Yang pertama ada get data country. Get data country di sini nanti isinya view modelnya, lalu get response. Nah, kita observe this. Nanti saya jelasin ya kalau agak bingung. Response, kalau misalnya dia udah dapat responnya, ini nanti teman-teman bisa ini sendiri ya, bisa explore sendiri. Saya nggak akan sampai benar-benar semua diambil, nanti bisa teman-teman pakai buat exercise maksudnya. Respon, get, dates, lalu ada TV meninggal today, set text, kita number format, get instance, format, response, get date, get to date. Nah, nanti kayak gini. Ini contoh dua ya. Nanti teman-teman boleh explore sendiri untuk menampilkan semuanya. Misalkan di TV positif, di TV positif ini teman-teman set text-nya masing-masing. Jadi nanti dia muncul di sini, di sini, dan di sini. Nah, kalau sekarang dia baru muncul di TV meninggal yang di sini. Lalu ada meninggal today. Oh sorry, ini meninggal today, ini yang meninggal kayak gitu. Nanti kalau saya teman-teman mau ekspor, ini tampilin juga yang positifnya sama yang sembuh, sama yang positif di sepanjang waktu, sama yang sembuh juga. Gitu. Ini baru aku bikin dua aja ya, nanti sisanya teman-teman boleh coba-coba sendiri. Get message, serve this message, show us this message, lalu kita si get error, main get error, observe this error, if error maka di sini kita pertama kalinya show progress dialognya. Misalkan mengambil data, mohon tunggu kayak gini. Nah ini untuk udah berbentuk satu aplikasi jadi ya, nggak jadi one sistemnya udah bisa. Kalau misalnya teman-teman running ini, dia bisa langsung nge-get data sini. Nah untuk di bagian GitHub saya juga udah ku update jadi kayak gini ya. Nanti teman-teman bisa mungkin bisa nge-pull lalu bikin repository sendiri di GitHub atau lab teman-teman. Terus coba lanjutin aplikasinya sampai benar-benar beres. Nah ini teman-teman nanti bisa ulik aja. Kalau misalnya mau ditambahin apalagi gitu, ntar teman-teman bisa coba-coba gitu. Mungkin sekian ya untuk penjelasan mengenai MVVM atau model view model. Ini karena waktunya juga lumayan singkat, jadi agak saya percepat ya untuk penjelasannya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak sebelum kita akhiri acaranya? Oh, oke. Download materi. Untuk download materi, ini saya nggak belum sempat untuk membuat materi, tapi mungkin teman-teman bisa download dulu contoh projectnya di GitHub saya yang tadi aku kasih. Bentar, aku coba lihat dulu. VM. Untuk linknya nanti di sini. Ini repositorinya public, jadi teman-teman nanti bisa buka sendiri aja. Terus download sendiri projectnya di situ, kayak gitu. Oke, sekian ya untuk penjelasan dari MVVM menggunakan Android Java. Ada yang mau bertanya dari teman-teman atau ada yang mau kuliah dulu ya? Sebelum ada yang mau bertanya, ya untuk materinya
nanti saya update ya, karena saya belum sempat untuk membuat materi malam ini, jadi mungkin besok pagi atau besok siang kok update di aplikasi Bisa AI Academy. Bisa teman-teman baca aja ya untuk langkahnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya nggak ada pertanyaannya. Oke, maka misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin karena sudah 1 jam, mungkin eventnya aku tutup sampai sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak pematerian tadi. Mohon maaf jika materi yang disampaikan terlalu cepat ya. Nanti aku coba susun lagi untuk materinya di GitHub yang saya kasih di kolom. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are currently the only person in this conference.